bagi mereka yang telah dipilih oleh PDI Perjuangan untuk bisa menangkis, mengingat, kalau orang Jawa bilang tuh tatak. Jadi hatinya itu, bukan pikirannya, hatinya itu. Jadi tatak untuk menghadapi godaan-godaan yang ada. Dan biasanya mulai terjerumusnya kalau diizinkan untuk kedua kali. Di PDI Perjuangan ini memang saya selalu memberikan sebuah kesempatan sebagai rule of the games. Kalau yang saya jadikan itu ternyata saya lihat pada tahun pertamanya itu berhasil. Saya tidak akan susah payah atau ribut mencari orang lain. Saya izinkan dia untuk menjadi kedua kalinya. Di sini tentunya kita bisa lihat yang namanya tokoh-tokoh itu, umpamanya seperti Pak Jarod. Setelah saya lihat lulus membentuk karirnya di partai, itu juga bukan berarti langsung jadi tokoh ataupun masuk di struktur kepemimpinan, tapi dari bawah. Tapi 2 kali artinya kan tuh 10 tahun menjadi wali kota Blitar dan bisa berhasil. Sehingga saya selalu merekrut kalau di kalangan internal itu mereka yang muda-muda, yang selalu saya doakan ini anak bagus. Seperti juga Pak Ganjar, saya kenal. Dari sejak masih juga begitu masuk PDI Perjuangan, lalu berkiprah, lalu di DPR, lalu saya masukkan ke jajaran eksekutif menjadi gubernur di Jawa Tengah. Banyak orang waktu itu dengan sinis mengatakan pada saya, Ibu kok naruh jago aja, surveinya itu hanya kurang lebih sekitar 6%. Karena kalau bagi kami survei itu bukanlah sebagai pegangan. Survei itu adalah hanya sekadar untuk menambah modal atau modalisasi untuk kita bisa tahu yang namanya peta dan bagaimana memproyeksikannya ke depan. Tapi yang paling utama kalau di PDI Perjuangan itu adalah soliditas. Kalau saya sudah katakan semuanya maju tempur, itu tidak ada yang akan mengatakan oh saya tidak bisa karena saya orangnya si A, saya orangnya si B, saya orangnya si C. Dan kembali saya akan mengatakan kalau seperti begitu silahkan keluar dari PDI Perjuangan. Kami tidak memerlukan orang-orang yang seperti itu. Dan itu pun saya sering ditertawakan, Ibu kalau sudah ngomong gitu sombong banget. Saya sombong karena bagi saya cukup 5 orang, tapi betul-betul fighter. Tapi bukan fighter bagi dirinya, tapi fighter bagi partai dan juga bagi rakyat. Buat saya cukup daripada punya 100 orang yang tidak jelas keinginannya itu bagaimana. Dan dengan demikian maka saya berupaya untuk mencari orang-orang itu, dan mudah-mudahan tentunya dengan dukungan dari masyarakat, dari mereka yang akan nantinya nyoblos, itu bisa melihat patutkah mereka dijadikan pemimpin kita, patutkah orang ini nantinya akan mengayomi kita. Bukan hanya kerjanya adalah mencari proyek, lalu mencari, saya suka bilang seseran.
Saya bilang apa toh seseran, kok rendah banget. Hidup ini sudah cukup kok sebetulnya. Kalau rakyatnya kita cintai, mereka akan berbudi dan tahu harga untuk kembali membayarnya kepada kita. Kenapa? Kalau dipikirkan orang dulu bilang sudah selesai Megawati setelah saya tidak jadi presiden lagi. Tapi ya alhamdulillah saya masih bisa berdiri di sini dan saya diakui. Dengan demikian maka ini kan penugasan bagi mereka yang baru dari eksternal dan menjadi keluarga baru PDI Perjuangan. Maka supaya tahu, karena ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Hanya supaya suatu waktu kalau yang namanya pembulian pada saya itu sudah kelewatan, baru akan saya katakan. Ini adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita, itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat. Itu adalah kongres partai kita, institusi tertinggi partai kita. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Saya tidak bisa mengatakan apakah di partai lain pun ada seperti itu. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Jadi jangan nanti sudah ke PDI, kok saya dipanggil petugas partai. Begitulah memang bunyinya. Saya pun petugas partai yang diberi mandat oleh Kongres Partai untuk memimpin menjadi ketua umum, dan tanggung jawab saya adalah membesarkan partai ini, dan oleh Kongres pun untuk itu diberikan hak prerogatif pada saya. Mengapa hanya saya yang boleh memilih orangnya ini, bukan DPP saya. DPP saya hanya menyarankan, sekiranya ada orang yang boleh ibu lihat, ini barangkali, tapi keputusan semua adalah di tangan ketua umum. Karena orang selalu membiaskannya, memanipulasinya, sepertinya saya ini orang yang sombong. Tidak, saya dapat membuktikan itu sebagai keputusan-keputusan kongres partai, bahwa begitulah memang peraturan di kongres kami. Nah, dengan demikian maka kalau ada yang sepertinya akan tersinggung, tidak perlu tersinggung. Kalau saya akan bilang, karena biasanya saya akan mengatakannya begini, kalau saya panggil saudara A, saya adalah ketua umum kamu. Oleh sebab itu, kalau kader, sebagai kader, kamu adalah petugas partai. Oleh sebab itu, saya berikan tugas kepada kamu menjadi A atau menjadi B. Itulah makanya ada surat tugas.